Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya, sebelum tidur ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menenteramkan qalb. Itulah amalan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit, sedekahnya tidak banyak, baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa masya'nuka? Amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku, kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari qalbuku. Jadi dia tidur enggak bawa dendam. Dia tidur tidak bawa kesombongan. Dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini, orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kalbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak. Bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi. Kita mau ngapa-ngapain, salat dulu, salat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri. Karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya. Mau kerja enggak istikharah? Mau berguru enggak istikharah? Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru? Berguru. Menikah bisa cerai. Berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah, enggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar? Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya nggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah, meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtarli wa la tukhayyirli. Ya Allah, pilihkan untukku, jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru enggak boleh tengkar. Ya? Sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar. Sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka. Berbahaya. Ya? Istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan qalbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini. Pancarkan dari qalbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara. Hanya engkaulah yang menggerakkan qalbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi nol dulu kita, baru kita bicara. Ya. Nah itu coba amalkan, Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka. Katakan, ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang musuhiku. Dan jadikan aku orang yang fi qalbi salamah. Di dalam kalbuku ada salamah. Keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu.
Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamatas sadr wa a'udzubika min su'is sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa. Ngapain saja harus dibimbing. Harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir Engkau, kami ridha ya Allah. Tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal-afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu sepekan dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama. Udah seminggu lagi datang lagi kepada Rasulullah, Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain? Ini murid ini kadang nafsu, pengen wiridan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah, nafsu zikir kok pakai nafsu. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu, afiyah mencakup semua urusan akhiratmu? Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang nggak paham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kolbunya. Apa yang membuat kolbu gelisah? Kolbu ini kan diartikan qalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kolbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kolbunya Allah, Allah. Baru kolbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis gak? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kolbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kolbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kolbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah
mantap di kalbunya nama-nama Allah.